Hai Sobat Yunoya, balik lagi bersama gue Yulia Yunoya. Dimana lagi kalau bukan di podcast untuk ngobrolin tentang kisah-kisah inspiratif yang menarik dan tentunya bisa menginspirasi banyak orang. Anyway, di kesempatan kali ini gue bakal sampaikan tentang podcast di episode ke-6 ini, karena ini adalah bagian dari lanjutan podcast yang kemarin ketika gue ngobrol sama Kak Sidik. Kebetulan kemarin kan kita bahas tentang kopi dan hati. Tapi sebenarnya tema yang mau gue angkat di sini adalah tentang kasih sayang. Itu perlu. Jadi buat kalian yang penasaran dengan isinya, so stay tune di podcast ini atau ya tonton terus video ini sampai akhir, sampai ending. Jadi dengerin terus, dan gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir di sini. Gue Julia Yunoya, so selamat mendengarkan. Nah itu apa sih yang paling berkesan dari ayahnya atau almarhum ayah dari Kak Sidik ini? Kok sampai terinspirasi gitu? Ya betul-betul apa ya, kayak betul-betul walaupun udah nggak ada, ibaratnya gitu buat aku sendiri, buat pribadi aku, dan kebetulan aku juga punya adik dengan satu bapak gitu. Ya, kita tetap ngerasain kayak gitu, ngerasain walaupun beliau udah nggak ada misalnya kayak gitu. Tapi kayak kita ngerasain tuh ada ketika beliau nggak ada, kita bukan merasa kayak kehilangan ini sosok ayah. Misal kayak dampaknya banyak gitu ketika dulu ayah hidup gitu kan, memiliki nilai sosial yang bisa dibilang tinggi gitu sama orang lain yang bahkan nggak dikenal gitu kan. Ayah itu memang orang aslinya Jogja. Ketika pindah ke Kalimantan kan nggak ada keluarga sama sekali. Tapi nyatanya di Kalimantan tuh banyak banget yang keluarga beliau, keluarga angkat yang kadang diangkat sebagai adik kandung, ada yang sebagai orang tua, ada yang dianggap sebagai abang sendiri, kayak dianggap sebagai anak. Pokok banyak orang yang memang suka banget dengan almarhum gitu selama hidupnya. Jadi ketika almarhum udah nggak ada gitu, ayah udah nggak ada, dampaknya kita sebagai anak-anaknya. Jadi keluarga angkat almarhum nih menganggap kita nih kayak almarhum gitu, bersikap baik banget kayak gitu, bersikap kayak peduli banget walaupun kita bukan keluarganya, bukan darah dagingnya gitu. Kayak kalau misalnya daerah di perkotaan kan seharusnya kayak yaudah lah, gue lu juga bukan keluarga gue, lu bukan darah daging gue, ngapain gue harus perhatian sama lu gitu. Tapi enggak, yang gue rasain beda banget. Kayak ini bukan keluarga asli aku, tapi melebihi dari keluarga asliku. Ini berkesan apa ya tadi, fondasinya tuh ketika almarhum masih hidup, akibat nilai sosial yang begitu tinggi, anak-anaknya kena cipratan, bahkan bukan cipratan, bahkan kayak guyuran kayak gitu. Jadi kayak berasa banget kayak ini ternyata memang kalau memang orang baik gitu, walaupun udah meninggal, dampaknya tetap kena gitu kita ya sebagai keluarganya. Kayak makanya kayak sesuatu yang aku mandang dia bukan seorang ayah, bukan lebih dari sosok orang ayah, kayak yang benar-benar kayak pemimpin bagi keluarga banget, bertanggung jawab dan sebagainya. Itu kayak ya aku juga bisa ngeliat gitu di zaman sekarang gimana posisi ayah terhadap anak itu bagaimana. Dan aku bersyukur memiliki ayah yang begitu luar biasa bagi aku. Aku dibandingkan sama ibu ya lebih dekatan sama almarhum ayah. Makanya ketika almarhum ayah nggak ada, itu aku pisah sama ibu dan sampai sekarang gitu. Sedangkan pisah sama ayah itu kelas 5 SD, udah nggak ada, ayah udah nggak ada itu kelas 5 SD. Nah mulai SMP itu udah pisah sama mama karena aku nggak tahu deket sama mama. Sampai sekarang nggak pernah gabung, dan artinya nggak pernah gabung, nggak pernah tinggal satu atap. Kita jauh-jauhan, paling komunikasinya lewat WA, lewat telepon gitu aja. Tapi sampai sekarang masih berkomunikasi baik ya sama orang tua ya, kayak sama mamahnya? Ya alhamdulillah sih baik. Kan kata arti ya kayak misalnya
masih sempat ada kabar-kabar lah, walaupun kadang sebulan sekali gitu kan, kadang seminggu sekali gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting mama juga sehat-sehat aja, udah senang aja gitu. Amin. Ya, semoga kita doakan juga untuk orang tuanya dari Kak Sidik ini yang sekarang ini, semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dilindungi Tuhan juga. Dan tadi untuk sosok dari ayah sendiri ya Kak ya, kan ditinggal itu kelas 5 SD nih, tapi nyatanya itu sangat membekas di ingatannya Kak Sidik ini ya Kak ya. Nah, untuk apa ya, Kak Sidik kan kemarin juga pernah bilang ke aku bahwa Kak Sidik ini pernah mengadakan kayak jadi speaker untuk berbicara soal peran sebagai anak terhadap orang tua, dan begitu juga dengan sebaliknya, kita peran orang tua itu untuk anak itu kayak bagaimana. Sedangkan mungkin Kak Sidik ini kan belum menikah juga. Nah, apa sih yang Kak Sidik itu sampaikan ke orang lain atau ke audiensnya itu terkait dengan mungkin pengalaman yang pernah dialami semasa hidupnya gitu, kayak gimana tuh? Ya jujur aja sih, kalau dari pengalaman hidup memang aku itu termasuk ya anak yang broken home semenjak ibu itu nikah lagi. Jadi ya punya ayah tiri gitulah, jadi kayak ada masalah, ada nggak cocoknya lah gitu, banyak kayak kayak kontraknya gitu sama ayah tiri. Nah dari situ kadang banyak pengalaman, banyak pelajaran yang aku dapat kayak gitu, kayak kita sebagai orang tua itu gimana gitu terhadap anak. Jangan pesan sama untuk orang tua itu begini, cara mendidik anak ya ini ini berbicara mewakili anak gitu ya, mungkin anak rasakan saat ketika mungkin dinasihati orang tuanya gitu. Nah jadi bedain nih, ketika anak yang dididik pada zaman dulu dengan cara mendidik anak zaman sekarang, itu nggak bisa dibedakan, karena anak zaman dulu itu memang mentalnya kuat, nggak mudah baper. Beda kalau anak zaman sekarang, mudah tersinggung, mudah baper, nekatan. Beda banget dengan anak-anak zaman dulu. Berarti jangan disamakan ya Kak ya, karena kehidupan dulu sama sekarang itu berbeda. Sangat berbeda jauh sekali. Dan juga orang tua juga harus melihat nih perkembangan zaman sekarang itu kan tidak lepas dari namanya teknologi, dari internet. Nah sebenarnya yang harus dilakukan orang tua adalah apa? Orang tua itu harus lebih pintar daripada anak, dan harus lebih bijak kayak gitu. Jadi jangan sekedar menjadi orang tua saja gitu, mungkin bisa jadi teman curhatnya, atau mungkin bisa jadi lebih dari teman curhat, mungkin bisa merangkul. Jadi kayak seakan-akan anak itu butuh teman curhat. Kadang banyak anak ya ketika ada masalah hanya diam aja, dia mau cerita sama orang tuanya karena takut sama orang tuanya, karena takut begini. Makanya kadang anak ketika punya masalah hanya diam aja, kadang sampai nekat ngelakuin hal-hal yang seharusnya nggak dilakuin kayak gitu, karena tadi ketika anak mau ngomong tuh takut jadinya komunikasi anak dan orang tua jadi gak sinkron gitu. Makanya orang tua itu wajib tahu, orang tua itu harus berperan sebagai teman dekatnya. Artinya apa? Sebagai teman curhatnya. Jadi tahu apa sih yang anak kita rasain, apa sih yang anak kita alami, pengennya apa, dan sebagai sahabatnya. Maksud jadi sahabatnya ini ya mungkin bisa merangkulnya ketika dalam keadaan sedih, mungkin berada di sampingnya dalam keadaan murung, mungkin dalam keadaan di sampingnya dalam keadaan yang memang bad mood atau kurang baik gitu. Dan sebagai orang tua adalah mengarahkan, mendidik, menjaga, menafkahi. Itu adalah peran penting dalam orang tua. Jadi anak itu jangan terlalu ini hal-hal yang kadang terlalu sepele dan banyak terjadi. Orang tua banyak melakukan kesalahan, yaitu
berbuat kasar atau menunjukkan ketidakharmonisan dalam berkeluarga. Dia itu mengganggu mental anak, apalagi anak masih kecil. Itu mengganggu sekali dalam mental kepada anak. Jadi usahakan memang kalau dalam berumah tangga itu orang tua itu walaupun ada masalah itu jangan memperlihatkan ketidakharmonisan itu. Jadi mungkin kalau misalkan misal orang tua lagi ada masalah apapun kayak gitu, itu harus dihindari dari anak gitu ya Kak. Karena kan sangat mengganggu mental dari anaknya pasti ya. Iya, karena dan itu memang benar gitu, dan itu memang benar ya. Jadi terjadi di keluarga aku juga, dan ini aku mengambil contoh ini memang dari semuanya dari keluarga aku sendiri gitu, dari keluarga sendiri, dan beberapa memang ada orang tua yang memang pernah cerita, pernah curhat mengenai anaknya gitu. Kadang walaupun aku sendiri bingung gitu, kan aku juga belum berkeluarga kok. Justru orang yang baru keluarga malah nanya ke aku kayak, ya udahlah selama bisa membantu gitu kan. Nah itu peran orang tua begitu penting. Jadi kadang, dan satu lagi nih, anak itu paling nggak suka kalau misalnya dibanding-bandingin dengan anak orang lain. Nah itu paling fatal sekali. Jadi anak itu jangan sebisa mungkin kita walaupun dia melakukan satu kebaikan, hanya sekecil kebaikan, puji, karena anak itu paling senang dipuji. Kadang kebiasaan orang Indonesia adalah dia hanya melihat kesalahannya, satu kekurangan, satu kesalahan, tapi tidak pernah mengakui 10 kebaikan. Itu orang Indonesia, dan seharusnya itu harus dihilangkan. Karena apa? Melakukan hal yang kecil aja, kalau kita disanjung, kita dipuji, yang kecil tadi ini bisa jadi gede. Karena apa? Karena kita kayak senang melakukan sesuatu hal yang baik walaupun itu kecil, tapi kita dipuji gitu. Dan itu menimbulkan sesuatu yang positif bagi anak, itu bisa malah permanen gitu. Jadi ntar gedenya juga bakalan baik juga. Tapi kalau misalnya yang dilihat cuma kesalahan anak, ketika anak salah dimarahin, ketika anak salah dipukul, ketika anak salah diomelin, ketika anak salah anak tetangga malah dibaga-bagain. Nah itu salah banget, itu bahkan merusak mental, merusak pikiran mereka, merusak pandangan mereka terhadap orang tua mereka sendiri. Apalagi kalau misalkan anak kecil itu kan pasti sangat membekas ya. Jadi kayak tadi Kak Sidik kan bilang tentang sangat kagum sosok sama ayahnya. Apalagi Kak Sidik itu cuma sampai kelas 5 SD, habis itu ditinggal sama ayahnya. Nah dengan kondisi yang seperti ini kan mungkin bisa juga jadi pembelajaran ya, bahwa memang seorang anak juga pasti butuh kasih sayang dari orang tuanya, dari lingkungannya, dan tidak mudah untuk terdistraksi akan hal-hal yang seperti itu. Bahkan mungkin sampai gede, atau mungkin sampai dia itu menjadi seorang ayah atau seorang ibu buat anaknya nanti, kayak merasa wah dulu gue diginiin nih, jadi gue harus kayak begini nih ke anak gue. Atau mungkin kayak ngerasa bahwa dulu gue diginiin, berarti gue nggak boleh sama anak gue kayak gini lagi, kayak gitu ya. Iya, dan dan anak dan orang tua juga harus saling partisipasi begitu, harus saling partisipasi. Ketika orang tua baik kepada anak, insya Allah anak juga akan membalas kebaikan orang tuanya. Mungkin ketika orang tua sudah nggak bisa apa-apa, nah disitulah akan muncul balas budinya anak kepada orang tua. Jadi peran dari anak dan orang tua itu sama ya kayak porsinya. Iya, timbal balik. Anak dan orang tua itu ada timbal balik sebenarnya. Ketika orang tua mendidik, mengajari, membimbing, menafkahi, mengarahkan dengan baik, maka ketika orang tua sudah tua nggak bisa apa-apa, anak juga akan menjaga, menafkahi dengan apa yang dia dapatkan dari orang tuanya semasa dia kecil dulu. Bagus juga sih. Dan mungkin kita kalau misalnya kita jadi seorang anak pun
Ya memang tuntutan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua itu memang itu adalah hukumnya wajib, tapi di satu sisi sebagai orang tua untuk anaknya mungkin lebih mengarahkan kali ya Kak ya. Jadi bukan lebih ke kekerasan yang si anak ini dibutuhkan, tapi lebih ke bagaimana cara orang tua ini mengatur sedemikian rupa dengan cara memberikan kasih sayang supaya si anaknya ini bisa nyaman hidupnya dan lebih bisa teratur hidupnya untuk masanya dia di masa yang akan datang. Tapi untuk Kak Sidik sendiri tuh ada nggak sih harapan Kak Sidik itu untuk kedepannya terkait sama mungkin kehidupan yang Kak Sidik alamin, bahkan kan Kak Sidik itu kan pisah sama ibunya itu maksudnya dengan tempat tinggal itu semenjak SMP nih sampai sekarang kan jarang balik, bahkan pulang pun hanya sebentar. Tapi untuk harapannya Kak Sidik ini sendiri untuk di masa yang akan datang mungkin sama mamahnya atau mungkin sama keluarga yang baru sekarang itu gimana Kak? Yang jelas karena orang tua yang aku miliki adalah seorang ibu yang begitu sama anaknya. Mungkin yang aku rasakan adalah begini, ketika dengan almarhum ayah, kedekatannya begitu kelihatan jasadnya. Jadi ayah begitu perhatian sama aku dan adik aku dulu waktu kecil, yang memang betul-betul kasih sayangnya nyata. Tapi kalau dengan ibu, yang aku rasakan bukan jasadnya, tapi doanya. Karena ketika pas waktu libur Alia itu pulang ke rumah ya, tengah malam bangun ya kamar mandi kayak gitu, kadang lewat kamar ibu ya, hampir setiap malam ibu itu sholat tahajud kayak sholat duha itu doanya bukan buat dia tapi buat anak-anaknya. Ternyata aku paham gitu, ternyata walaupun secara jasadnya nggak begitu dekat, nggak begitu akrab, tapi ternyata dia selalu mengiringnya dengan doa. Dan itu kadang kayak nangis aja gitu, kayak iya sih memang kayak batinnya itu nyampe tapi nggak terlihat gitu. Wah, aku yang dengerin ceritanya ini jadi terenyuh nih. Secara nggak sadar seorang ibu itu ya memang kan surga memang ada di bawah telapak kaki ibu ya, kayak sesuai sama apa yang kita percaya. Tapi di satu sisi dengan cara yang mungkin tidak terlihat, walaupun orang tua itu kadang suka marah atau mungkin suka ingatin dengan cara yang mungkin kurang baik atau cara yang salah, tapi di satu sisi mereka sayang ke anak-anaknya, bahkan sampai kayak yang tadi diceritain sama Kak Sidik sendiri, sampai ibunya bangun tengah malam untuk mendoakan anak-anaknya gitu kan, yaitu untuk kebaikan dari keluarganya ya Kak. Dan juga almarhum ayah sama ibu tuh sama, mereka itu nggak pernah main pukul. Ketika ayah mukul ataupun ibu mukul, setelah itu mereka minta maaf. Jadi kayak nggak main pukul gitu, kayak mereka kayak ya maaf nih saya udah mukul kamu gitu, ibu lagi emosi dan sebagainya. Dan itu dengan lembut, dan kita tuh pengen marah karena dipukul jadi nggak bisa marah gitu. Jadi kayak kita dipukul orang, tapi sebelum kita emosi tinggi, orang itu minta maaf dulu, jadi kita kayak jadi nggak bisa marah gitu loh. Dan itu juga kadang orang tua aku tuh jarang banget mukul kayak gitu, jarang mukul, tapi ketika mukul mereka selalu minta maaf. Seharusnya aku yang ngelakuin kesalahan yang minta maaf, justru enggak, justru mereka minta maaf duluan. Dan itu yang membuat aku kadang itu malu, kenapa ke orang tua yang minta maaf ya itu, bukannya aku yang salah, kan aku yang minta maaf harusnya, kenapa ke mereka. Kadang kan begini ya Kak ya, ego dari orang tua mungkin agak sedikit tinggi ya, maksudnya agak tengsting lah kalau misalkan kayak minta maaf ke anaknya, ya enggak sih?
kebanyakan dari orang tua mungkin seperti itu ya. Tapi di sini tuh yang aku dengar dari storynya Kasih di sini, mau mengakui kesalahan tuh. Itu yang aku sangat apresiasi banget sih, apalagi orang tua ke si anaknya ini. Jadi kayak lebih mengajarkan si anak bahwa ketika kamu itu melakukan kesalahan, kamu harus mengakui kesalahan itu dan coba untuk minta maaf sama orang lain kayak gitu. Iya, itulah ya. Maksud dari apa ya, orang tua itu nggak pernah banyak ngomong lah, nggak pernah apa yang mereka lakukan apa, tindakan yang mereka lakukan itu tindakan. Mereka nggak pernah nyuruh aku buat begini nggak pernah. Apalagi almarhum ayah tuh nggak pernah namanya nyuruh ini nyuruh itu, nggak pernah. Tapi dengan tindakan ya kita ngikut aja gitu. Sebagai anak ya kita nggak tahu apa yang dia lakuin, ya kita ngikut aja begitu. Mereka nggak pernah menuntut yang aneh, dan itu kayak satu hal yang apa namanya buat kita tuh makin berkembang gitu loh. Dan ternyata itu lebih efektif sebagai orang tua dalam mendidik anak itu, lebih ke peragaan, lebih ke perilaku daripada harus banyak ngomel. Kadang bocah nih mungkin yang punya anak kecil, tetangganya mungkin punya keluarga anak kecil, ibunya ngomel terus, itu nggak akan apa, ibarat orang Jawa bilang tuh masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa itu? Kenapa? Mereka apa ya? Mereka itu nggak bisa gitu. Dibilangnya secara omongan tuh nggak mau nangkep. Tapi apa? Dengan perilaku kita sebagai orang tua misalnya, cara mendidik anak ya tadi dengan perilaku itu lebih efektif, dan itu yang aku alami dulu kecil. Aku kayaknya pernah tuh dikasih tahu sama guru SD ya Pak ya, atau guru SMP gitu. Katanya tuh gini gak, kalau misalkan kayak orang tua bilang jangan, tapi si anak itu pasti melakukan. Sadar gak sih? Iya kan? Jadi kayak misalkan jangan main di luar kayak gitu, tapi secara nggak sadar tuh kayak apa yang ditangkap dari si anak ini, main di luar kayak gitu. Jadi kata jangannya itu malah kita langgar, ya nggak sih? Ya makanya gini, anak itu apa ya, ibarat bahasa zaman sekarang tuh kepoan lah gitu. Jadi kayak misalnya dek jangan main tempat gelap-gelap ya, ntar dia malah ke situ gitu. Dek jangan minum, itu panas malah diminum kayak gitu. Jangan keluar hujan, ntar demam malah keluar hujan-hujan. Nah itu karena mereka penasaran gitu. Benar nggak sih yang diomongin, benar nggak sih? Justru yang tadinya larangan jadi perintah dirinya. Iya. Jadi balik lagi ke kayak cara kita menyampaikan sesuatu itu ke orang lain, baik ke anak ataupun ke orang yang kita ajak bicara, itu sangat perlu diperhatikan ya enggak? Iya, dan itu bukan berlaku cuma buat anak, tapi emang buat orang lain. Ketika kita jadi bos, kita jadi manajer, kita jadi apapun itu, leader ataupun sebagainya, memang contoh yang paling baik itu adalah perilaku, bukan sekedar omong. Karena kalau mahasiswa itu ngomongnya jangan cuma teori lah, tapi lapangan juga perlu, kayak gitulah. Oke, nah nih Kak, kayaknya hampir 1 jam nih Kak. Nah, untuk mungkin ada kesan dan pesan untuk Sobat Dunia Story buat yang dengerin story ini, kan Kak? Kesan dan pesannya? Apa ya? Pesan dan kesan. Yang penting gini, dalam hidup itu manusia itu nggak lepas dari hidup bersosial. Nah, jangan hidup sendiri gitu. Jangan hidup menyendiri, apalagi kita sebagai mahasiswa, jangan kuliah pulang. Nah, kita kan nggak dapat apa-apa. Tapi berkomunikasilah, bersosialisasilah, dan satu, pastikan kita hidup itu berguna untuk orang lain, dan insya Allah ketika hidup kita berguna untuk orang lain, maka orang lain juga akan menolong kita. Dan ingat, yang menyolati kita nggak bisa sendiri. Yang mengkafani kita sudah mati, kita nggak bisa mengkafani. Dan ketika sudah mati, kita tidak bisa mengubur diri kita sendiri, hanya orang lain yang bisa. Iya, benar banget.
Oke, thank you banget buat Kak Sidik yang udah mau share story di Union Story ini. Semoga bermanfaat untuk pendengarnya juga, bermanfaat buat aku dan refleksi juga untuk kita semua. Nah, terakhir ini mungkin aku sedikit closing, nggak apa-apa ya Kak ya? Aku tinggal dulu bentar ya Kak ya? Iya, silakan. Oke, thank you banget buat para Union Story yang udah mau dengerin cerita ini. Semoga bermanfaat juga. Dan untuk kedepannya, untuk semua yang pengen dengerin Union Story untuk kelanjutannya atau mau request, bisa DM ke akun Instagram aku di @anti_yulianti.s, atau mungkin kalian bisa dengerin aku ini tuh di di YouTube. Jangan lupa untuk share story ini dan jangan lupa untuk like videonya, subscribe jangan lupa juga, dan kalian juga bisa dengar podcast ini di Spotify. So thank you banget yang udah mau dengerin podcast sepanjang ini. So gue Yulia dari Yulia You Know Ya Story, thank you dan pamit undur diri. Selamat bermalam minggu, bye.